Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church dalam bahasa Indonesia. Saudara, dalam renungan harian yang akan kita lihat bersama-sama hari ini, kita akan melihat salah satu esensi di dalam iman kekristenan kita, yaitu tentang hikmat. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan di dalam hikmat. Hikmat adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya agar kita dapat mengenal Allah, memuliakan namanya, dan hidup di dalam ketetapan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Apa itu hikmat yang sebenarnya? Mari kita lihat bersama-sama dalam firman kita hari ini dari kitab Amsal pasal yang kedua, ayat 1-6. Amsal 2 ayat 1-6. Inilah firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apa itu hikmat? Seringkali kita berpikir tentang hikmat adalah pengetahuan akan Allah. Atau kita seringkali berpikir hikmat adalah bagaimana kita dimampukan untuk hidup di dalam dunia ini. Tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Tentang bagaimana kita juga menyingkapi kehidupan kita di dalam cara-cara hidup yang benar. Tapi saudara, kalau kita lihat di Amsal 2 ayat kelima, di situ dikatakan bahwa hikmat adalah pengertian tentang takut akan Tuhan. Hikmat tidak hanya berbicara tentang hal intelektualitas saja. Hikmat tidak hanya berbicara tentang skill atau kemampuan, tetapi hikmat berbicara tentang moral. Hikmat berbicara tentang takut akan Tuhan. Dan inilah tujuan daripada hikmat. Hikmat benar akan membawa kita untuk mengetahui tentang Tuhan lebih dalam lagi. Benar, hikmat akan membawa kita untuk mampu hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi semua itu dinyatakan Tuhan kepada kita, segala pengetahuan, segala kemampuan itu, agar kita semakin takut akan Tuhan. Hikmat akan membawa kita untuk tunduk di dalam otoritas Tuhan. Hikmat akan membawa kita untuk juga tunduk di dalam segala ketetapan-ketetapan Tuhan dan menaatinya di dalam kehidupan kita. Itulah mengapa Tuhan menganugerahkan hikmat agar kita semakin senantiasa takut akan Tuhan dan kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan dikatakan juga di ayat ke-6, Tuhanlah yang memberikan hikmat. Hikmat datang dari mulutnya sendiri. Dan inilah yang menjadi sumber hikmat yang benar, yaitu dari Tuhan semata, Sang Pencipta langit dan bumi. Hikmat yang benar bukan berasal dari dunia ini. Dan hikmat dapat kita lihat di dalam setiap perkataan-perkataan yang Allah nyatakan kepada kita, yaitu di dalam segala firman yang diinspirasikan dalam kehidupan kita, di dalam Alkitab ini. Dan saudara, tidak ada satu bagian pun di Alkitab yang tidak penting. Oleh karena itu, seluruh firman Tuhan, dari Kejadian sampai kitab Wahyu, meskipun tidak semua firman Tuhan ini adalah firman yang mudah kita mengerti, meskipun tidak semata-mata firman ini langsung kita melihat ada relevansinya secara otomatis dalam kehidupan kita, tapi semua firman ini penting. Karena firman tidak hanya berbicara tentang hidup kita saja. Firman ini berbicara tentang Tuhan. Di dalam segala kekudusannya, di dalam segala kedaulatannya. Dan inilah firman yang Tuhan nyatakan, hikmat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang dikatakan juga di ayat keempat, ini adalah firman yang berharga, seperti perak, seperti harta yang terpendam. Dan dikatakan juga di situ bahwa kita dipanggil juga untuk mencari, untuk turut berusaha secara aktif, agar kita bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Seperti kita mencari perak, seperti kita mencari harta yang terpendam. Artinya saudara, kalau perak, harta terpendam itu pada zaman itu adalah hal yang sangat berharga, yang sangat dikejar oleh orang-orang pada zaman itu, karena perak dan harta yang terpendam itu dapat membawa kenyamanan bagi hidup orang-orang,
dapat membawa suatu nilai yang berharga bagi hidup mereka. Begitu juga firman Tuhan, begitu juga dengan hikmat Tuhan. Hikmat akan membawa kita untuk agar hidup kita di dalam sukacita yang Tuhan sudah nyatakan, karena kita memuliakan namanya. Oleh karena itu kejar hikmat ini. Dan bagaimana kita mengejar hikmat dalam kehidupan kita? 3 hal yang kitab Amsal beritahukan kepada kita. Di ayat pertama dikatakan agar kita menyimpan perintah Tuhan di dalam hati kita. Agar firman Tuhan ini senantiasa tersimpan di dalam hati kita. Dan hati adalah hal yang sangat penting, karena di dalam perjanjian lama, hati itu bukan hanya berbicara tentang satu bagian dari kehidupan kita, tapi hati berbicara tentang pusat yang mencerminkan seluruh hidup kita. Artinya, firman Tuhan adalah firman yang bukan hanya kita dengar dan kita ngerti saja. Di sini dikatakan bahwa kita harus senantiasa menyimpan itu di dalam hidup kita. Agar kita senantiasa mencerminkan firman itu dalam kehidupan kita. Agar firman ini menjadi kesukaan hati kita, menjadi selera di dalam kehidupan kita. Dan itulah bagaimana kita mengejar hikmat yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat kedua, agar telinga kita memperhatikan hikmat, mencenderungkan hati kita kepada kepandaian. Di sini juga dikatakan bahwa kita dapat mengejar hikmat dari apa yang kita dengar, terutama dari nasihat-nasihat orang-orang yang juga takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini penting saudara, firman Tuhan memang adalah dasar kebenaran yang absolut, yang sejati. Tetapi firman Tuhan memang tidak memberikan kita hal-hal yang sangat amat spesifik dalam kehidupan kita seringkali. Dan seringkali kita baru dapat melihat implikasi dari firman itu bagi hidup kita saat kita juga turut mencari nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara, untuk mengejar hikmat, bukalah diri kita untuk kita juga mau mendengar nasihat-nasihat dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan di ayat ketiga, kita mengejar hikmat dengan kita berseru kepada pengertian, yaitu kita berbicara kepada sang pemberi hikmat tersebut, kepada Tuhan. Kitab Yakobus berkata, jikalau engkau merasa kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan di dalam segala doa-doa kita. Dan saudara, inilah 3 hal yang Tuhan nyatakan agar kita senantiasa memperoleh hikmat dan hidup di dalam hikmat. Dan yang terakhir saudara, hikmat berbicara tentang juru selamat kita yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Tuhan Yesus yang menebus hidup kita, tanpa Tuhan Yesus yang memberikan kita hati yang baru, hati yang menyukakan Bapa, tanpa Tuhan Yesus yang datang dan mati untuk membawa kita bersatu kembali dengan dirinya, membawa kita bersekutu kembali dengan Bapa, kita tidak mungkin dapat beroleh hikmat yang sejati ini. Hikmat yang sejati berpusat kepada Kristus, hikmat yang sejati berpusat kepada Injil. Oleh karena itu saudara, di saat kita berusaha mengejar hikmat yang sejati ini, ingat juga saudara, hikmat adalah anugerah yang tak ternilai. Hikmat adalah karya Kristus yang Kristus nyatakan kepada kita. Dan hikmat akan membawa kita untuk semakin diam dan semakin menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah terlebih dahulu menebus hidup kami, dan Kau mengaruniakan hikmat karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mempersatukan kami dengan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk kami hidup berhikmat senantiasa di dalam firman Tuhan, agar kami pun juga semakin menyukai firman-Mu, agar kami pun juga semakin diperkenankan Tuhan, dimampukan untuk hidup setia di dalam setiap ketetapan-ketetapan firman yang telah Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.